Udah di chat, ini udah di ini belum? Udah kan ya? Gak apa-apa, ini lagi. Semua tentang kita berarti. Iya. Bang Boril, izinnya Bang Borilnya dari Mas Anes. Gak jadi. Kanggo komersial ieu mah nya. Gak jadi. Nangis kita kudu balas. Balik lagi guys di Tanpa Naskah ya. Ini sebenarnya gak ada yang dikaji lagi. Berapa? Bareng gua Pres. Dan Partner sebelah. ya, dan aku Aldi yang kadang-kadang dibilang Ray. Oke, seperti itu ya. Ya, Coba tapi diulangin lagi. ulang lagi. Selamat datang di Tanpa Naskah, channel podcast di mana kumpulan cowok-cowok gabut tapi produktif. Bukan. Iya, kan nggak sesuai konsep nih. Iya, kayak namanya kan Tanpa Naskah. Hari ini, episode kali ini, Deng, kita mau bawain apa nih hari ini? Wah, ini mau bawain soal toxic friendship ya. Toxic friendship. Set. Ini pasti banyak banget nih dialamin sama teman-teman kalian, teman-teman semua gitu. Teman-teman alien. Enggak, teman-teman kalian. Oh. Ya, teman-teman kalian gitu. Nah, tapi gimana kalau kita mulainya soal ini dulu deh. Soal apa? Sedikit aja dah. Menurut antum soal toxic friendship ini kayak gimana sih? Ada definisi tertentu yang berdasarkan POV antum soal itu? Untuk dari segi yang mana nih? Secara umum, toxic friendship itu seperti apa? Oh, jadi lebih concern ke toksiknya ini. Dan serumit apa gitu ya bagiku gitu. Anjir. Ya circle kayak gitu tuh kagak enak sumpah, Cok. Oke. Ya maksudnya kita di episode sebelumnya pernah sharing soal antara aku sama si Aldi itu kita tuh bermula ya teman SD doang dan baru ketemu lagi, sering banget ngumpul. Anjing udah beberapa dekade ya, jadi kita dapat terus loh toxic di circle yang iya tongkrongan kita dulu gitu loh maksudnya tuh. Di situnya jadi apa ya? Kayak udah bosen sumpah misalkan ada kesini mending gua anjir. Ya udahlah gitu kan mending tidur, gue tinggal tidur terus besokannya mungkin ya ngejaga intensitas deket enggaknya nongkrong juga seperlunya aja kayak gitu soalnya capek cuy yang kayak gitu kan lebih ke arah sebel sih ya tapi maksudnya perasaan gue dari dulu ya selama 29 tahun hidup dapatnya yang ginian mulu dah gitu loh maksudnya tuh kayak gitu terus saking penat pikiran capek makanya sampai bosen ada mending menghindari aja deh gitu loh. Oke, cuma itu aja sih maksudnya kalau untuk di friendshipnya ya kali ya toxic dan dalam segi lainnya banyak itu marah kemana-mana gitu kan. Tapi menurut antum sendiri soal toxic friendship ini ya ini udah jelas circle yang gak sehat sih. Pertama itu karena kenapa ya kalau misalkan gini dah menurut aku pribadi gitu ya soal si toxic friendship ini tuh ya selain dari lingkungannya yang udah nggak ada support sistemnya itu sama tidak saling apa ya namanya merasa maksudnya gini cuy, kalau kita udah temenan lama nih pasti seenggaknya kita punya feeling lebih lah untuk teman kita gitu kan. Iya sih. Ya, karena ini menurut aku ya teman sama sahabat tuh beda sih. Beda lah. Ya beda gitu karena ya mengingat pembawaannya pun juga pasti akan beda gitu. Iya. Nah, dan tapi kalau kita sangkutin lagi ke toxic friendship ini ya kalau sekiranya kamu apa udah jengah atau kayak gimana kayaknya wah harus cabut aja nggak sih? Iya menghindari aja itu gitu. Soalnya ini tuh sudah seperti sangat template. Soalnya apa? Pasti di satu circle itu ada salah satu sosok yang paling menonjol. Yang dikatakan. Jadi kalau ada apa-apa gitu kan, tanya aja dia dulu mau nggak ininya. Jadi kagak berunding gitu loh. Gue paling sebel aja kayak gitu kan. Mendominasi kayak gitu loh. Ya maksudnya tuh kayak gitu. Jadi cuy tolonglah ya kita tuh maksudnya tuh udah seharian tuh kerja nyari nafkah minta ngumpul tuh refreshing teman-teman gitu ya. Sharing-sharing anjing
tadi gua tuh kayak gininya seharian kayak gini kan seru gitu loh maksudnya tuh. Ya. Cuma ini sangat menonjol dan sangat toksik gitu. Jadi apa ya? Ya tongkrongan yang lainnya tuh jadi sih anjing si iya yang kayak gini-gininya dia mah terkenal kayak gini. Belum seberapa itu masih. Aku dulu punya band ya perform jauh nggak pernah diajak. Kayak ini gokil, impresifnya gokil, ini udah bisa mulai motongnya aku juga kayak gitu udah. Ini nih, ini sebuah improvisasi. Improvisasi. Apa? Speed. Iya. High so speed. Kecepatan. Si siapa? Kecepatan ya. Sebutannya itu. Ya. Kasiannya waktu ke Indonesia banyak trouble. Ya, lanjut lagi. Iya, yang katanya dibiayain sama influencer ya. Ya, ini Mas Santuy Arab mah. Iya, Tetris. Ya. Tapi yang di X kan ya yang bilang, Bapak selama ini kemana aja gitu. Oh, ini dari pihak itu pariwisata. Ya itu. Iya, soalnya gini, ini biar jelas. Si L kecepatan. Yang penting ini sih ya. Si L kecepatan itu ya tahu sendiri lah teman-teman ya. Dia tuh siapa dan beberapa waktu yang lalu tuh dia nyempetin live stream di Indonesia, bla 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 ya, ketemu dan segala macamnya. Datang si Bang Arab, ya karena memang udah temenan. Semuanya ditanggung sama Arab, bro. Apa-apanya itu kan enggak, soalnya kayak gini. Hal itu muncul tuh ya karena ini pas ya memang lagi si L kecepatan ini tuh dia tuh lagi live stream di tempat-tempat umum. Nah di situ kan si fans-fansnya si L kecepatan ini tuh kan ini banget, hype banget dan antusias banget. Nah sampai ya kayak gitu. Jadi ceritanya kan ada beberapa pedagang yang barang-barangnya tuh gitu tidak sengaja terinjak dan ininya karena ngejar si beliau itu kan. Dan nggak tahu juga gitu. si fans-fansnya si L kecepatan ini tuh. Nah dari situ yaitu ada salah satu netizen yang ngepost, nggak tahu di mana aku lupa, awal dia nguploadnya ya, cuma maksudnya ini ada salah satu netizen gitu ya, ngasih video tuh ya kayak gitu. Dia bilang jadi ada salah satu pedagang di situ tuh saudaranya bilang gini-gininya, dikasih kasih tahu kronologi dan bukti-bukti foto-foto videonya, dokumentasinya. Terus dia bilang kayak gini, tapi bentar set, kopi dulu. Nah itu dia biar nggak belat. Nah itu biar nggak belik juga. Ini dulu Bismillah. Yasin dulu, bahasa Yasin dulu. Panjang. Ih, jangan salah. Takut dah gue ngomongin itu. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Oke, lanjut. Yang tadi yang lanjutin bentar ini. Jadi ada salah satu netizen bilang gitu, Bang, tolong Bang, ini Bang ya ininya gitu. Jadi maksudnya gitu. Nah, bilang si Bang Arab ya maksudnya tuh si video itu nyampe ke dia. Terus sampai bilang DM gua ininya, ntar gua ganti rugi. Dan intinya kayak gitu. Selama si L kecepatan ini tuh dia tuh live stream di tempat-tempat ininya, terus ada yang pedagang yang dirugikan, udah lu semua bilang ke gue ininya, ntar gue balikin ininya. Seriusan beneran itunya kayak gitu. Jebret udah gininya terus ya intinya dia tuh ya udah beres live stream di Indonesia, terus abis itu kan dia tuh terbang kemana aku tuh lupa. Tadinya sih sebenarnya sih mau ke Papua Nugini, cuma nggak jadi ya karena OTK itu kan. Terus nggak tahu ke Malaysia, nggak tahu Singapura, intinya mereka tuh ke situ ke sono. Udah jebret semua beres, muncul apa tuh? Salah satu sosok makhluk yang kayak gitu dari pihak pariwisata. Ini ya seru gininya, ada banyak turis ke masuk ke Indonesia bla 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 ininya gitu. Sumpah itu di treat lagi sama si Arab. Bapak kemarin dari mana? Semua kayak gini tuh gue yang nanggung katanya gitu. Ya mungkin nggak sempat buka sosmed juga. Iya, terus ya gitu. Positifnya. Terus kayak gitu makasih ya. Gitu Mas Reza gitu kan.
Cuma gitu doang, makasih doang anjing. Serius. Speechless lagi sih. Iya, ya malu lah. Gitu. Iya lah. Ya masalahnya sekarang tuh ya apalagi kalau influence udah speak up terus 5 menit setelah itu tuh beritanya udah sampai kemana-mana. Iya. Exposure-nya gede. Iya pasti. Nah itu juga salah satu yang ternyata di pemerintahan ada toksiknya juga anjing. Itu tadi toksik kan. Ya ternyata bukan di circle pertemanan doang anjing. Iya. Iya. Ini apa sih? Kan antum pertama kayak ini ya? Solar. Oh iya. Nah anyway, kita balik lagi nih ke poin-poinnya dari si episode ini gitu ya. Nah, yoi. Kalau tadi udah nanyain soal definisi nih ya dari kita berdua. Nah sekarang kita masuk ke beberapa poin yang sekiranya ini akan relate sama episode kali ini gitu. Yang mungkin juga kamu lagi ngalamin atau enggak OTW ngalamin, jangan tapi ya. Aku menghindari. Ya, gitu. Berarti ini udah mulai masuk topik utama ya? Oke, udah. Mulai dari mana? Nah, Bapak iya. Kita mulai dari ini nih. Awal terbentuknya pertama kali pertemanan toksik itu sendiri tuh dari mana ya? Aku punya sedikit ini sih, gambaran soal ini. Lagi-lagi ini dulu. Jadi ya bisa dibilang circle pertemananku ini support sistemnya bagus lah waktu itu. Support sistemnya bagus, saling menutup kekurangan, terutama pada saat lagi sebutlah ngamen gitu ya. Ya, ngamen di beberapa event gitu. Oh iya. Ya, nah dari awal sampai tapi kalau yang ngamen gitu kan royalti nih. Iya sekarang mah iya. Bukannya dapat duit malah pengeluaran mulu. Nggak lanjut. Ya. Berarti mulai manggung gitu ya? Mulai manggung. Ngamen. Gitu. Ya, ngamen di ya agak-agak gini sedikit sih, misalkan di kafe gitu segala macam gitu kan. Iya sih. Nah kita kadang-kadang dulu tuh, bukan kadang-kadang, maksudnya di awal tuh biasa aja sih sebenarnya, tapi makin kesini kayak udah mulai maksudnya gini, bentar ada lebih serius gitu. Serius karena pengen lebih ke ingin nyari itunya lah, bontinya gitu lah. Bonti itu ya keuntungannya. Bukan bonti dong. Bonti aku. Ya bonti itu gini cok. Misal nih dulu nih ya, zaman-zaman Cowboy Amerika, ada salah satu penjahat. Terus misalkan gitu ada posternya. Harga kepalanya dia berapa? Oh, reward. Nah, bonti itu penghargaan. Iya, jadi misalkan gitu kan kamu nemu orang hilang, ntar kan dikasih uang kayak gitu. Iya. Bonti itu gitu. Okay. Tapi ayah oge bonti nu di Most Wanted. Sayembara lah gitu. Kalau kerajaan Majapahit kayak gitu kan gitu kan. Siapa yang bisa ininya iya itu. Ben kami ininya di tebing keraton. Pertama kali terbentuknya. Band apa nih? Black metal. Gak usah disebut gitu kan, dan ada pemujan pagan berdua gitu. Ini bandnya katanya manggung black metal gitu ya, vokalisnya gitu ke bangun gini bawa kelinci. Serius diminum, ini ada orangnya. Itu katanya sebuah kultus katanya wajib. Tapi kalau untuk bagian dari entertainnya nggak masalah, kecuali iya memang dari konteks itu. Iya memang. Karena gini kebanyakan orang-orang tuh memandangnya tuh negatif terus, padahal mereka nggak sadar. Kadang di beberapa lagunya pasti akan disematkan pesan yang penting. Iya pasti, ya karena memang cuman covernya aja. Iya, enggak, tapi maksudnya kayak kita balik lagi pendiri ini, pendiri black metal. Iya. Gitu maksudnya gini lah ya. Di situ ada unsur-unsur kasarnya kayak gitu, jadi di setiap liriknya pasti ada yang provokatif. Oke. Terus kayak mental health dan kasarannya tuh apa? Apa? Aduh lupa istilahnya apa tuh namanya. Berarti ini tuh tadi itu ngamen itu ya? Ya, kayak gitu. Ngamen kan berarti. Apa namanya ya? Ngamen. Terus? Nah, terus
setelah itu berjalan cukup lama, ya akhirnya kita bubar gitu. Bubar tuh kenapa? Gitu, jual bu. Gue punya temen tuh Jual lagi sedih tuh ikut sedih gitu ya. Enggak, ini Akhirnya siap turut bersimpati. jual bubar. Gimana nggak bubar tuh kalau nggak ada transparansi waktu itu. Iya, nggak, maksudnya tuh kalau Iya. kronologisnya dulu di Iya. antum tadi tuh belum bilang. Tahu-tahu mang ngamen udah gitu, terus tahu-tahu bubar dia Iya. tuh Karena soal ini apa namanya tuh transparansi itu tadi. transparansi. Emang ada Karena, di salah satu membernya gimana maksudnya? Yang memprovokatif adanya isu seperti itu gitu loh. jadi gini, sebutlah itu leadernya lah ya, leadernya. Karena Deo ini vokalisnya. Nah, waktu itu dianya apa ya, kayak pengen narsis sendiri, pengen narsis. Gini nih. Nah, Ini kalian nggak, sumpah dia mah mic-nya mintanya digantung. Dia ini ntar tuh gitu tuh jatuh lagi di bawah nih. enggak, Cok. Gimana, Pak? Nah, udah. Deketan tuh ini. Enggak. Daripada kecil suaranya. Daripada kecil suaranya. Iya, Ya. ya rakyat kan. Ya antum itu tuh. Tapi gua mah masih ini. Iya, maksudnya lagi nggak mau. atau ya memang antum ya cosplay juga ya. Jadi apa? Rakyat suaranya kan ya kedengeran. Sesuai bio aku ya. Loh. Gitu. Ya. Jadi pandangan vokalisnya nih nggak sama member-member yang lain gitu. Beda. Pengen eksis sendiri. Contoh, kita kasih contoh ini deh. Contoh. Dia pernah manggung sendirian. Manggung sendirian. Ya. Solo karir. Jadi solo karir. Jadi gini, waktu itu di invite-nya emang bandnya, cuman si vokalisnya itu nggak bilang ke anak-anak yang lain. Hah? Nggak bilang ke anak-anak yang lain. Jadi bilangnya ke pihak promotornya itu kayak gini, yang lainnya udah lagi nggak bisa hadir untuk perform karena kebetulan ada kesibukan. Gitu. Jadi gimana kalau solusinya saya sendiri nih yang perform gitu, akustikan. Kebetulan dia bisa gitar dan membawakan lagunya. Oh, jadi dia tuh solo karir maksudnya nyanyi sambil ke akustik. Ya, kayak gitu. Sementara yang lain nggak tahu kalau hari itu tuh ada panggung, ada jadwal untuk manggung. Jadi kasarnya si band ini tuh nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya vokalisnya doang. Iya. Karena dia yang sering ngajin follow up-nya. Oh ya biar. Iya. Oh, makasih ya bang ya ininya gitu kan pas mau pulang gitu slipnya. Hah, jatah. Iya. Ya pasti kayak gitu. Dulu tuh pas aku ya Ada yang gitu juga sama. kemarin bisa sebelumnya dibawa kabur teman kita. Iya, yang belum nonton di sini nih ada. Di situ. Gak bisa cuma di sini. Yang tag itu kan di sebelah sono anjir. Sini juga bisa. Kayak kemarin kayak gitu. Dibawa promotornya, dibawa kabur. Padahal itu udah itu kan dia udah menjalin kontrak sama brand, sebuah brand kan. Untuk si bandnya tuh. Ya. Iya, si video klipnya ini. Kasian banget itu nih. Ditungguin sama brandnya. Mas, kok gak tayang-tayang ya gitu. Videonya kemana mas? Rapian. Tuhan gua. Video aku. Itu lebih dari toxic sih. Ya, iya sih. Karena, aduh, parah kalau udah gitu. Iya, ya karena dia hidupnya di Indonesia. Tempatnya para koruptor. Aduh. Yang kayak gitu itu tuh korupsi anjing. Ya, Bang, Pernah dikucilkan nggak waktu pasti di waktu itu komunitas atau enggak? Pernah. Pokoknya entah di sekolah atau di mana. Pernah dikucilin. Dikucilin karena aku culun dulu. Nah, itu kenapa itu? Kok bisa gitu? Culun. Jadi waktu kelas 1 SMP itu culun banget loh. Serius dah, pakai kacamata yang ada rantainya bekas dari SD. Kelas 6. Ya, masih ingat kan? Iya, katanya dibanting. Optik Rida itu. Iya, katanya dibanting teman-teman kacamatanya. Kenapa sih? Ada masalah apa sih? Maksudnya gini, ya waktu itu menurut aja tak pakai lah ya. Pakai itu. Tapi ya yang namanya orang kan pasti seenggaknya berkaca. Let's say kita habis mandi pasti berkaca. Ini apa? Habis sesuatu pasti berkaca. Waktu itu dia berkaca juga dan timelinenya kebetulan lagi pengen nyari gebetan. Itu ya dengan keadaan yang masih culun seperti itu dulu. Pakai kacamata. Lu kagak pede. Terus dimasukin gitu kan. Ya padahal tinggal keluarin aja gitu kan. Ya waktu itu karena aku KM jadi nggak bisa gitu. Aku KM loh kelas 1 SMP. Anyway. Iya, terus kamu pakai kacamata kagak pede gitu ya kalau kenalan sama orang. Ya. Aku pakai kacamata tapi bisa aja nih.
nggak tahu sih, kalau aku gitu sih nggak pede. Hmm. Berasa aneh aja udah. Mending kalau buahnya putih. Ini kan putih tua, Abu-abu gitu ya. abu, jadi gimana lah gitu, nggak pantas. Ya wes lah, pas lagi ngaca tak, alah, itu Enggak teman ya. Jangan kacamata nih. Angklung aja pernah dibanting. Gue tanya. Ini bukan bermaksud nggak suka sama musik tradisional ya. Iya, kenapa lu bantingnya? Suaranya palas katanya nih. Ini cuma ngambil dua. Ya enggak, maksudnya gini. Angklung tuh do re mi di. Ya tadinya mau suara 1 suara 2. Kan maksudnya. Iya. Tapi nggak sinkron nadanya. Ya nggak sinkron anjir. Iya ini aja salah satu itu gedenya tuh beda. Ya pasti beda nadanya anjir. Ya, dia aku sudah palas ya batik kumbrang. Terima kasih videonya. Ya karena ya memang yang lu bawa ya memang si nadanya beda ya, mau sama gimana gitu kan. Iya, cuman kan gua masih nggak peka lah sama nadanya. Entah itu dari bentuknya sama nggak tahu, jadi belum tahu do re mi-nya di mana gitu. Iya, makanya pikir waktu itu karena anjir pengen suara 1 suara 2 nih, biar harmonis gitu kan, harmonik gitu. Taunya beda nadanya satu. Yang satu terlalu rendah, yang satu terlalu tinggi. Nah, ya karena itu nadanya beda. Ya. Karena do re mi fa sol la si do gitu tuh. Ya. Bukan kayak gitar. Iya sih, beda lagi ya. Iya. Iya pasti beda sih. Ini sebenarnya aku ada sih kenalan kalau kamu pengen ini featuring. Kerinding. Kerinding kita. Konging gitu tau kan? Manjasat itu tadinya. Yang bagus apa itu? Wik ntar kayak gitu. Kultur Sunda. Nah, nice. Nah, bukan sendiri gimana? Ya. Apa? Dikucilin gara-gara lucu, culun. Enggak sih. Aku dikucilkan malah terlalu barbar sih dulu. Serius. Oh, dijauhin karena gara-gara barbar. Iya. Gimana spesifiknya? Dulu tuh pernah malak orang. Malak adik kelas. Serius. Sama soalnya ini sebenarnya bukan jadi sebuah alasan yang ini ya. Karena dulu tuh aku maksudnya tuh bisa dicek di episode 2 yang dibully. Dan iya itu di suatu waktu tuh aku pengen anjing gua kok ditindas gini sih gitu loh. Diremehin banget gitu kan. Ya. Jadi dulu tuh gue dikucilkan karena dibully, sekarang waktu pas SMA dikucilkannya karena barbar anjir. Barbarnya? Ya malah itu tadi. Iya, tiap beres istirahat gitu ya. Biasanya nyari restoran. Gitu kan. Ya tadi namanya gitu kan, pokoknya gitu biasa. Tapi masnya ini enggak, terus kalau kagak ngambil buat tusuk kagak gitu ya, kagak dimutilasi ya, maksudnya ini ngasakin kayak dia mah tambahan ya, biasa tuh jalan lagi gitu. Lama-lama gitu, karma kali ya gitu kan. Ya karmanya apa? Pada mulai pada mulai melawan aja. Ini banyak anak adik kelasnya banyak ngelawan aja. Soalnya satu lawan banyak lebih ngeri kan. Iya, kasarnya gitu bang, ini seenaknya banget sih bang, kayak gini lah, nggak maksa kan aku kayak gitu. Misalkan gitu gue mintanya goceng gitu, dikasih 2.000 ya udah gitu, anjir. Antum juga itu pun disuruh sama yang lain. Enggak ya, buat aku sendiri. Buat apa dulunya? Asem gitu kan, hanya pengen ininya. Kayak itu ke warungnya ini. Dulu tuh zaman aku masih ini LA Light, aku dulu tuh pernah kayak gitu. Itu kalau dulu tuh di tempatku tuh masih bisa diketeng ya, 1.000 dapat 3 batang 1.000 tuh. Anjing, ini tahun berapa gitu ini, masih murah nih, masih murah banget ya? 2010 kayaknya sekitar segituan lah kayak gitu ini dulu ya. Ini dulu pokoknya aku pernah dikucilkan bukan karena cupon ya, yang barbar anjir. Ya kebalikannya justru. Iya bang, kayak gini-gininya gitu kan. Tapi pernah juga gitu kan bahasa itunya. Banyak ada cepu anjing cewek ininya. Suruh anak ke anjing masuk speaker sekolah. Iya, masuk BK. Itu tiap ruangan kan pasti denger ya. Iya. Anjir, diskors. Oh, tapi sendiri dia yang toksik. Diskors. Seminggu kagak boleh masuk sekolahnya. Seminggu. Iya. Sampai ngerjain tugas juga banyak. Ya Allah, gitu. Anjir. Adik kelasnya, aduh, tenang banget nih hari Seminggu. Iya. Enggak ada yang nolak. Ya, tapi uang jajan betul. Tapi di luar sekolahnya tak tunggu anjing.
Sih, wah, Mas. Dia die hard. aing kan temaksanya kata aku tuh gitu. Ini serius kan ada. Sundanya mah gitu maksudnya. Yang udah termaksa mana yang ini senggis lah ributkeun heula we jeung aing ayeuna coplok ini seragam tak gitu. Dijak sparring. Iya anjing ada kelas ngalonyeng anjing. Wah, enggak bisa ini. Ya, trigger karena itu, Bro. Iya. Pas masuk ya beres itu ya sekolah SMA. Masuk ke universitas anjir. Apa? Nih pas mos juga anjir senioritas dibalik deui ya Allah tuh itu iya karma deui kata aku tuh gitu anjing. Wah anjing oh gini berarti ya jadi orang yang bully ya udah nggak jadi gitu jadi nggak jadi ngebully lagi anjing. Karena udah merasakan iya bisa karma deui dia anjing dia aku pengen hidup damai dia anjir nyari-nyari lagi iya kayak gitu anjing. Ya udah, tapi itu mah ya anggaplah sebagai ini ya apa kesan-kesan masa lalu experience aja biar bisa dibawain sekarang. Ini experience. Lu jelas. Ya, jadi cantumin preman pensiun. Jangan buatan bahar. Besok mau nyoba ini keliling Caringin ya. Itu tukang apel gitu kan. Nah, waduh mana nih kebersihannya uangnya itu kan. Akam sih. Nah, itu. Ngeri banget dah. Makanya udah enggak mau. Ya deh, lupain lah itu. Iya, poin selanjutnya aja lah. Jadi, nah ya takut Oke, nah kan sekarang kita udah sama-sama dewasa nih, Pras. Yo, kan aku baru 27. Antum kan tahun ini 30. 2025 dikurang 1995 itu berapa sih? 30 ya? Oh. 97 aku coba. Iya itu kan nggak ada kumis kan gue. Kan udah dewasa ya sebenarnya kita tuh kan. Ya walaupun dewasa nggak. Ini maksud gue tuh umur tuh bukan patokan untuk jadi dewasa loh. Tapi bagaimana pikirnya? Just a fucking number. Ya, that's it. Oke, ya dari antum tanggapannya soal ini ya, soal apa namanya tuh? Lupa kan? Bukan lupa, gue agak sedikit ini sih, sebenarnya agak sedikit susah untuk nyambungin ke poin yang berikutnya. Oke. Gitu. Jadi, nah amannya sih kita skip ke bagian ini aja dah, konflik dulu dah. Guys, benar. Konflik dulu. Bentar, poinnya apa? Tadi poinnya apa nggak benar? Soalnya jomplang, cowok. Enggak, ini maksudnya yang denger biar apa tadi? Nih ya. Jadi sudah dewasa tuh kamu pasti ngerasain malunya kan akan perbuatan masa lalu kamu tuh gitu. Itu poinnya. Terus kenapa nggak mau? Nah, sama aku mau di bridging ke ininya nih, ke poin yang selanjutnya soal konflik adalah pertemanan ini agak susah. Bridgingnya gue belum nemu kalimatnya gimana. Gitu. Tapi secara nggak langsung, secara garis besar tadi udah agak sempat dibahas juga kan soal itu. Iya sih nggak, tapi kalau misalkan iya sih ini aja deh biar tidak membuang-buang waktu. Jadi di episode sebelumnya kita pernah membahas soal penyesalan. Nah mungkin ini relate. Ntar nggak tahu episode berapa. Sebelumnya soalnya apa ini belum tayang juga gitu kan, kita nggak tahu berapa gitu. Jadi intinya ini sebenarnya sih kalau aku tangkapannya gitu ya, maksudnya itu dewasa. Kita sudah menginjak dewasa dan pasti ada penyesalan di masa lalu gitu kan. Ya. Nah ya ini teman-teman tonton yang episode sebelumnya di sono. Di sono kan ya? Boleh sih di sini juga. Di sana aja. Kalau manual. Terus ini tuh bridgingnya dia mau masuknya kemana? Ini soal ini. Cuma friendship goals. Iya. Friendship goalsnya gitu. Nah waktu itu di circle toxic friendship ini ada nggak sih friendship goalsnya gitu? Kayak misalkan contohnya antum lebih produktif lagi nih setelah kenal dengan circle tertentu gitu. Ya ini. Nah salah satunya ini. Jadi kalau untuk friendship goalsnya kayak gitu, aku sama CP itu mempunyai beberapa hobi yang sama. Ya. Dan itu pun pencapaian kita udah kayak goals aja. Satu, dulu kita tuh berandai-andai pengen ya ininya bisa sama CP itu ngetrip pendek-pendek kemana kesana sininya. Nah kayak ini.
ngetrip. Terus kayak gitu suka dengan apa ya, kayak yang bisa kalian lihat di belakang kita ini, kita berdua sama Cepi itu ya karena suka juga otomotif, maksudnya kayak drift kayak gini. Terus waktu itu ada event yang cukup gede Bekasi itu ya? Ya, yang di Bekasi, yang di Meikarta Speedway. Nama tempat eventnya tuh. Tracknya lah, nama tracknya tuh. Kayak mobil NASCAR gitu ya banyaknya? Enggak lah, beda lah. Maksudnya tuh si lintasannya guys? Enggak cuy, kalau mobil-mobil drift gitu kan enggak semuanya harus di sirkuit yang balapan kayak gitu. Di kasarnya kamu kasih tanah lapang pun dan maksudnya tuh konturnya aspal, itu tuh bisa aja ya, karena memang dia untuk butuhnya ya membuat sebuah angle ngepotnya ini gitu. Maksudnya tuh seperti ngesot-ngesotnya gitu loh. Di seninya mereka di situ kan. Ngesot-ngesot kayak gitu, di gas, raungan mesinnya gitu kan. Di high RPM, terus asap-asap yang ditimbulkan dari gasikan bannya seperti itu kan sebenarnya. Ya, dan kalau misalkan untuk di sebuah turnamen dan event itu ya poinnya tuh diambilnya dari beberapa objeknya seperti itu. Seberapa cepat pas dia belok, terus seberapa kasarannya tuh kalau di anak drift tuh seberapa patahnya dia tuh si mobil tuh sampai miring gitu kan. Seberapa tebel asap yang ditimbulkan. Dan ada juga ini istilah apa, wall tap tuh. Jadi si buntutnya mobil tuh, yang ulang pantatnya mobil tuh, dia tuh bisa kayak ini ke tembok tuh tipis banget gitu. Itu jadi ada poin plusnya seperti itu. Ini salah satu goals dari hobi dan ya maksudnya apa ya, friendship dalam hobi. Ini goalsnya tuh aku sama Cepi tuh udah bisa apa ya, dulu tuh pengen, sekarang tercapai. Jadi terbayarkan lah rasa penasaran itu. Iya, jadi goals dalam pertemanan dan maksudnya apa ya, goals hobi kita lah gitu. Itu tuh seperti itu dulu kita. Jadi dari dulu ya memang ya sudah tahu apa kereta api dan segala macamnya ya, karena memang kita punya ketertarikan tersendiri ya. Maksudnya itu ya yang bikin orang-orang tuh suka sama kereta tuh di bagian apanya, ininya kayak gitu, intinya kayak gitu. Jadi kita gede sebagai referensi juga, ada basic otomotif. Salah satu goalsku tuh itu. Iya sih. Kalau buat bahan refreshing juga kan ya. Iya, dan kasarnya apa ya? Ya akhirnya gitu kan. Dulu gua pengen ini, sekarang terwujud ya, meskipun memang dalam jangka yang nggak sebentar gitu ya. Dulu nggak bisa gitu karena ya masih sekolah gitu. Ya sekarang kata pepatah sih, Cuk. Apaan tuh? Semua ada waktunya. Itu. Dan gua selalu mempererat teguh hal tersebut. Seperti itu. Iya, biar bijak. Oke. Ya kalau jadi maksudnya kalau dari aku ya, goalsku tuh gitu. Sebenarnya sih ada, cuma nggak perlu lah gitu. Mending ya kita dengerin versinya, goalsnya versi Ray kayak gimana gitu. Friendship goalnya menurut aku pribadi ya, dan berdasarkan pengalaman juga, mungkin lebih ke ini aja sih, Cuk. Sama sih sebenarnya, lebih dari rasa penasaran dulu nih. Wah, aku pengen apa namanya tuh. Dulu kan sempet punya cita-cita jadi penyiar radio itu. Setelah cita-cita yang sebelumnya menjadi astronot, karena itu kayaknya nggak memungkinkan gitu ya. Tapi emang bener ya? Apa? Pernah ada manusia yang ke bulan tuh? Bener kan ya? Ini sebenarnya bakal seru sih kalau dibahas. Nah, nanti ada di apa namanya itu, platform yang lain ya, kita bahas soal ini. Iya, jadi bakal seru sih. Jadi apa itu? Kalian tonton dulu sampai beres. Seperti itu. This is a special things that what we made in a fucking different things. Berarti goalsmu tuh pernah pengen punya. Iya, kalau kecil mah maksudnya tuh kan ditanya mah itu di luar konteks lah ya, namanya bocah gitu. Tapi apa gini, tahu-tahu pengen jadi penyiar radio. Karena berawal dari pendengar dulu. Nah, jadi kebiasaanku tuh suka dengerin radio, tapi tengah malam. Ya, karena banyak bahasan yang deep talk gitu. Iya sih. Iya, bahasan deep talk gitu, dan kayaknya seru aja lah kerja kayak gitu.
Iya sih. Apalagi tuh kalau passionnya ya. Iya sih, iya. Gitu. Jadi nggak jadi beban, dan kalaupun ada value-nya ya itu bonus aja lah. Nah, bener iya. Kayak gitu. Nah, jadi goals-nya itu ya waktu itu ketemu sama banyak orang yang berkaitan dengan hal itu. Berkaitan apa? Jadi ada satu komunitas tuh dari salah satu stasiun radio 99ers. Anjir. Itu dulu. Nostalgia banget coy. Kalau kamu yang pernah dengerinnya suaranya Om Akain, anjir, tengah malam ya. Itu sekarang beliau Mobile Legend ya? Mobile Legend sekarang, tapi beliau jadi MC sekarang, MC WO. Oh, Akai itu jadi Akai Alisano namanya. Ya, beliau ini wah pinter banget, maksudnya bisa nyairin suasana ketika ada orang baru ini pengen belajar. Ya tapi memang dia punya kelas khusus kah buat pelatihan seperti itu, gimana sih? Sebenarnya ada, cuman ada juga enggak gini, sorry. Kalau sekolah khusus gitu ada nggak sih? Untuk nyediain? Ada, biasanya di stasiun-stasiun radio tertentu udah nyediain programnya. Nah kalau ya di luar radionya itu, ada nggak sih? Ya maksudnya ada kejurusanan ya buat ya maksudnya bukan penyiar juga ya, maksudnya kan biasanya kan gitu kan untuk entertain ya. Itu ada nggak sih sekolah khususnya itu? Aku jadi inget ini pengalaman teman SD kita, Hana. Dia siaran di radio kampusnya. Nah itu mungkin salah satu SMP SMA pas kuliah. Iya pas kuliah ya baca ya waktu itu reuni itu. Enggak, antum bilangnya sekolah. Ya sekolah siaran maksudnya tuh. Iya sekolah siaran. Tapi makanya aku tanya sekolah apa SD deh SMP SMA gitu kan. Di zamannya kuliah yang bener gimana gitu bener. Ini Hana. Iya. Terus belajarlah dari situ kan dia tuh kan di sana tuh kan. Di kampusnya. Diawali dari situ dulu. Ya bukan sekolah itu mah namanya. Beda. Iya kayak salah penafsiran lah. Apa istilahnya tuh UKM ya unit kegiatan apa sih? Aku lupa. Unit kegiatan mahasiswa atau apa gitu loh. Kayak itu bukan sih? Mungkin lebih spesifiknya kita tanya ya. Kita nanti. Coba telepon gitu ntar gitu. Oh enggak. Oh, jadi intinya dia tuh belajar hal seperti entertain tuh di kampusnya dia. And then nah, itu salah satu apa namanya? Friendship goals kan. Ya salah satu friendship goals-nya itu kan karena berada di satu lingkungan yang semuanya punya visi yang sama untuk jadi penyiar radio. Itu kan sebuah friendship goals juga. Beda lah, itu mah lebih ke komunitas nggak sih? Tapi ada friendship goals-nya kan. Sehingga kita punya ilmu baru ketika udah masuk di situ. Ya. Terus antum ikutan juga? Ikutan, tapi nggak di kampus sana, yang di luar. Di kampusnya aja. Habis. Ya nggak apa-apa. Udah buktinya. Satu aja dulu. Iya. Nah, bisa nambah lagi dah. Teknik kopinya nih. Oh gitu, keren sih, asli. Udah minum dulu ya. Iya. Nah, tolong nggak ya? Ini nih, katanya mau pengen belajar katanya. Jadi penyiar katanya. Iya. Boleh lah ya di sana teknik kopi gitu. Siaran sendiri? Siaran sendiri? Enggak ngeladangan kopi itu. Oh, itu mah nyiar rezeki namanya. Seperti salah satu host kita gitu kan. Kopi ini itu dibuat pakai teknik gitu kan. Universitasnya mana? Di Hana berarti. Ambil jurusan apa? Teknik apa? Teknik kopi. Itu bisa aja baduk. Teknik kopi coy. Iya. Ini pakai robusta, arabica. Jadi ya sih goals. Iya sih. Iya maksudnya memang dapat ilmu baru. Pencapaian lah gitu ya. Nah, setelah itu ya karena itu berlangsungnya agak cukup lama sih, Cuk. Ya memang nggak instan lah. Cukup lama, maksudnya enggak rentan waktu aku masih gabung di situ. Ya kirain dari pencapaiannya. Enggak, tapi itu kamu tertarik seperti itu tuh mulai dari kapan? Semenjak dengerin radio. Iya, itu dari kapan? Aku dengerin radio tuh dari janin. Dari kelas 5. Pokoknya di SD lah kelas 5-an. Kalau dulu waktu SD tuh lebih suka ke lagu-lagunya karena kan waktu itu nggak ada Spotify. Iya kan. Jadi kalau menunggu lagu favorit itu tel radio lah. Berarti pas dia lahir gitu langsung didengerin nih. Ardan. Lain. Langsung diginin. Wah ya bapak. Aku mau jadi penyiar radio gitu kan. Ya kan sebelumnya pengen jadi astronot tuh. Ya nggak apa-apa. Ya di sana dari bulan aja siarannya. Oke, kita masuk ke poin yang lain ya. Enggak, tapi ini ya maksudnya tambahan dikit. Sebenarnya memang untuk Aldi untuk
dunia entertain dan pengen jadi pengisi di radio, itu sebenarnya sih bukan hal omong kosong, soalnya memang dia tuh udah ya cukup lama juga, dan dia pun ya bro kenalannya Abang Iyas Budaya, vokalisnya Lonateless. Terus satunya apa yang itu? Pernah kamu bilang tuh yang di mana? Yang di Radio Kosmo. Mana sih? 99ers itu kalau yang itu ya sama juga kan ya, audisi juga gitu. Itu cuma perkumpulan doang. Jadi lebih ke kita saling belajar terkait dengan hal penyiaran. Lebih ke situ sih arahnya. Tapi ada bagusnya, ada juga yang setelah gabung dari komunitas itu tiba-tiba dia apply CV nih ke radio dan diterima di salah satu stasiun radio. Cukup ternama lagi stasiun radionya. Ya. Jadi ya mungkin goals punya yang gitu ya. Makanya ada tanpa naskah. Enggak tahu ya sejarahnya ini gimana. Enggak tahu dia udah dari ada zaman VOC atau Perang Dunia Kedua gitu, enggak tahu. Sebenarnya ada gitu. Cuma ya ini tuh arsip. Ya. Disembunyikan oleh pemerintahan Konoha gitu. Ngeri. Radio anjir. Bentar lagi lah. Next. Oke. Kita masuk ke poin yang selanjutnya. Nah, kamu selama berada di ini minta dipegangin segimana sih, Nggak usah dah. Mic-nya dipegang. Ya udah kayak gitu, ntar tuh gini lagi. Ya gue nggak usah gini. Bagus. Itu jangan tuh miring. Miring gimana? Nah, lurusin gini dah. Kasih udah gue. Nggak apa-apa. Mau lepas. Poin selanjutnya dan sekaligus poin terakhir. Nah, gitu. Gue menaruh dulu HP. Taruh aja di sini pegang. Nah, poin yang selanjutnya ini sekaligus juga poin yang terakhir. Aku jadi tiba-tiba kepikiran gimana ya caranya untuk keluar dari zona toxic friendship ini sendiri. Oke. Mau dari aku dulu atau langsung antum? Juga antum dong. Antum lah. Iya. Oke. Mungkin salah satu jalan keluarnya ya kita jangan langsung keluar, maksudnya jangan tiba-tiba menghilang gitu dari circle itu. Kamu tahu kan istilah mundur teratur? Mundur perlahan gitu aja ya. Jadi seenggaknya dengan hal itu kita nggak akan ngasih bekas hal negatif lah kayak gitu. Iya sih. Nah, jadi gimana lebih spesifiknya untuk keluar dari toxic relationship ini? Yang satu itu tadi mundur teratur. Yang kedua ini ambil boundaries lah di antara kamu sama circle yang toxic itu sendiri. Dalam hal kayak gini, misalkan dulu sering banget komunikasi ini intens banget sama salah satu teman. Sekarang dikarenakan baru tahu toxic minum dulu sih suaranya serak. Udah kayak Bang Kori goreng. Kadang-kadang suaranya suka mimikri gue. Ya. Udah kayak kakak tuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum paket gitu. Itu kan mimikri. Oke, lanjut. Oke. Jadi cara keluar dari toxic friendship itu sendiri yang itu tadi kan, boundaries-nya dijaga, jangan terlalu intens komunikasi. Nah, yes ya. Ya apapun itu yang sudah ada embel-embel terlalu itu ya memang nggak baik juga gitu. Ya. Semakin kita mencintai seseorang, kalau terlalu dalam kita bakal tenggelam. Kata Bonix for revenge. Dan dari salah satu tadi, jangan terlalu kebanyakan bermimpi. Soalnya kalau udah jatuh itu sakit gitu ya. Iya. Ya sama halnya kayak jatuh cinta. Jatuh dulu. Baru cinta. Ya, berarti kalau kayak gitu ya gitu. Kita tidurannya ngampar biar nggak jatuhnya nggak sakit gitu. Ya kayaknya ya, kan? Mending di Apollo aja gua biar bisa bang. Nanti gravitasi ya. Iya. Kayak gitu. Balik lagi. Itu tadi cara keluar dari toxic friendship itu sendiri gitu. Nah, jadi intinya ya jangan terlalu lama untuk berpikir gitu ya untuk keluar dari zona itu. Karena semakin lama kita bertahan di sana, tentunya akan semakin banyak juga hal negatif yang masuk ke pikiran kita. Iya sih. Gitu. Karena gue jadi ingat episode yang sebelumnya sih. Pernah ada yang ngomong kayak gini. Penyakit itu sebenarnya ada pengaruh juga dari pikiran.
ya kan? Nah, kata dokter Andes itu kan. ya nanti aku ini lagi juga tuh si videonya, itu seru sih. Ada highlightnya ya? Ada highlightnya. Kalau Itu nggak di highlight ininya, episodenya tinggal diklik ntar. si bandage-nya itu. Nah, bandage-nya itu. Bandage-nya di mana, Dik? Sini bisa, di sini bisa. Kan Ya, masih kalau, kayak kalau sono mana mas, jadi otomatis bisa. seperti itu ya, memang dia biarin aja mau, Ya. mau taruh di mana juga nggak apa-apa. Di bawah sini juga bisa. Iya. Oke. Gitu paling kalau dari aku sih. Kalau menurut Anda gimana, Pras? Mungkin ini sebagai penutup dan sekalian kita recap dan saran juga ya. Ya. Keluar dari toxic toxic relationship, relationship, toxic friendship. Bagaimana keluar? Cuk bangsat. Bagaimana keluar dari situasi yang rumit itu ya? Ya. Gue malas aja kalau sampai hal itu gini mulu aja. Ya udah, gue mau switch aja. Bentar dulu, ini belum beres. Iya. Bentar. Ya. Ini ya, saran sih nggak tahu ya. Pokoknya ini dengerin aja lah gitu. Mungkin gini aja lah ya, maksudnya tuh kalian tuh kalau nongkrong dan nyari teman tuh ya mungkin sekiranya ya memang apa ya kapasitasnya. Jadi gini, maksudnya gini, bisa kamu kalau lagi pengen ya gini ya, contoh kalau aku gini ya, aku pengen lagi pergi kemana ininya, ingat aja kan pasti Cepi atau adiknya Ibon. Jadi aku sih masih bisa menempatkan. Jadi kalau gue pengen ngobrolnya yang bener-bener sama siapa ya, yang ngedi paling ya punya teman juga siapa. Jadi kalau kata aku sih, misal di circle kalian tuh dan kaliannya sendiri itu udah mulai udah intinya kalau udah bad feel kayak gitu, mending kalian mikir juga maksudnya antisipasi aja buat kedepannya. Misalkan kita udah ya gitu tadi yang kata Ray bilang, kalau kita ya terlalu apa ya terjun terlalu dalam pun ya memang bakal keluar susahnya, keluarnya tuh bakal susah ya. Bakal intinya ya harus ada yang dikorbankan, dan maksudnya tuh ya itu tadi yang dikorbankan ya mungkin temannya, dan anjir kos budak maksudnya tuh wah ini kayak gininya. Jadi sebut kalau aku tuh ya antisipasinya dulu, misal gue ngerasa circle ini udah kagak sehat dan nggak ada support sistemnya, dan kok jadi gini gitu ya gue mulai dari situ ya udah gue batasin aja. Gue nongkrongnya segi cuma ngobrol ininya, terus misalkan ngopi rokok ininya ya sekiranya ya udah. Oke. Jadi bebas ya, tapi kalau aku sih gitu ya, karena kalau ini sih ya karena pengalaman pribadiku seperti itu. Gue udah terlalu capek dengan yang masa ya kayak ini, soalnya anjing yang gue pikirin di umur 29-30 tuh besok gimana makan gue gimana dah gitu loh. Udah kagak mikir tuh sentarnya teman gue ngirimnya anjing bodo amat ya sono anjing lah. Iya gitu, serius anjing. Iya ya intinya pokoknya ya lebih bijak aja lah gitu loh, maksudnya dalam memilih. Dan misalkan kalian tuh kenal seseorang ya, maksudnya tuh ya dicari tahu backgroundnya gitu loh. Sebelum memulai pertemanan itu. Iya ya, misal backgroundnya anjing orang yang suka mutilasi orang ya kan nggak mungkin lu temenin kan. Ngeri lah. Nah kayak sebenarnya kayak gitu, enggak, tapi ini enggak jokes enggak, maksudnya tuh ya kita harus tahu track recordnya dia dulu gimana, dia tuh kayak gimana orangnya. Seru nggak sih kalau misalkan di obrolan kan itu kan beda-beda ya namanya sifat orang beda-beda lah gitu loh. Ada karakteristik tersendiri gitu. Kalau aku ya pilih-pilih deh gitu. Dan ya maksudnya kayak Genji ya makanya lu pikir-pikir dulu gitu loh, jangan dikit-dikit ininya ada problem ininya yang merasa paling tertekan itu kena mental, ngadu gini ke orang tua ininya, ke sekolah, wali muridnya, kepala sekolahnya dipecat, kayak gitu anjing. Tolonglah gitu saling support sistemnya gitu ya. Kayak misalkan ini anak dunia anjing kayak gini-gininya gitu kan, ya dicerna dulu gitu anjing. Ya kalau misalkan kayak gitu terus dianya salah ya mau gimana lagi kalau anak sama anaknya salah gitu anjing. Iya. Sekarang Genji itu seperti itu coy. Ya karena asupannya itu cenderung lebih ke arah yang negatif. Maksudnya gini, seiring majunya media sosial kan, waduh, di salah satu platform aja misalkan banyak banget hal-hal yang sensitif dan tidak penting dan bahaya juga. Nah makanya itu kenapa internet tuh 18 plus itu salah satunya gitu ya. Nah ini sekarang zaman sekarang kagak. Ponakan gua no anjing yang umurnya mau 5 bulan udah punya
Instagram. Enggak. Oh. Anjing. Iya ini. Spotify dia ada namanya. Keponakan iya ada Spotify gitu ya. Iya. Jadi pokoknya intinya gitu Gen. Ya Gen Z, orang-orang zaman sekarang ya terpapar penyakit Gen Z anjing. Ya gitu maksudnya tuh ya susah juga anjing kalian ya ini memilih ininya. Ya, soalnya gitu Gen Z zaman sekarang itu udah mulai beralih dia nggak mau disebut Gen Z. Nongkrongnya ke orang-orang yang lebih tua dari dia. Oh. Ini susah. Hal seperti parasit seperti ini tuh susah untuk difilter. Kita kagak ditongkrongin tarnya. Anjir, nagih ntar merasa tersinggung segala macamnya. Sedangkan ya memang sudah watak ya memang dari lahirnya yang udah goblok kan Gen Z itu kan gitu walaupun nggak semua lah. Iya, tapi rata-rata gitu anjir. Ya rata-rata kayak gitu. Ya pokoknya friendship susah sih anjing. Friendship zaman sekarang tuh nggak ada yang kayak dulu. Ada lah. Nggak ada. Mungkin jarang sih, mungkin gitu. Di sekolahnya aja kayak gitu kan. Oh. Ya tapi itu nggak jadi patokan. Justru lebih patokan lah. Enggak. Dia di sana tuh didiknya kayak gitu. Di rumah kagak diajarin tata krama sama orang tuanya. Gitu anjir. Banyaknya kayak gitu coy. Makanya kenapa sering banget tertekan. Gua paling tersakiti. Gua pengen nyepet gua ini. Gua pengen apa? Gua pengen pindah ke luar negeri gitu. Oh enggak sih. Iya. Hashtag kabur aja dulu bermula dari situ coy. Ini pengen Singapura. Anjing ngereka Solo kayak GHC anjing mah kayak tapi ya itu aku tuh masih heran nih. Tapi kata penjelasan temanku tuh kayak gitu. Kamu nih ya serius kamu beli tiket kereta ke Solo sama kamu beli tiket pesawat ke London, sumpah mahalan yang ke Solo. Nih tanya nih gimana sih? Oh iya, ayo mending ke London aja. Nah di sana maksudnya habis dari London baru ke Solo gitu, biar imbang aja. Ya ntar disangkanya malah milih London daripada Solo. Aduh tahu aja ya tempatnya kelahirannya siapa teman-teman Solo tuh ya. Udah jangan itu bahaya. Ya kenapa kamu emang ininya ya dari tadi ngebahas Solonya tuh ditekan habis dari London ke Solo. Bukan, maksud gua tuh ntar takutnya kesannya kayaknya si abang ini lebih milih ke luar negeri ketimbang ke Solo gitu. Ntar kan gak enak kedengarannya gitu. Maksudnya? Takutnya dijadikan perbandingan ntarnya tuh. Itulah pokoknya lah. Pokoknya itu. Ini sepertinya ya mulai kondisinya tidak memadai dan sebelum kita tutup, oke Pak Re. Apa? Untuk episode yang sekarang ini yang kita bahas ininya sebagai penutup rekapannya dan apa sih yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini? Oke. Ya enggak Pak Re ya? Gitu. Monggo. Kaget nih jam sekarang. Jadi kita kutip dari episode ini, mungkin ini akan berguna juga buat kamu yang lagi nonton sekarang gitu ya. Coba berguna. Ini bukan channel edukasi. Ya nggak apa-apa, sesekali ngasih asupan positif kan, ada salahnya. Oke, sebagai penutup Pak Re. Oke, jadi gini, buat kamu yang lagi ngalamin hal seperti ini, ya semoga cepat keluarlah dari circle itu. Terus juga kamu harus aware juga dengan teman-teman kalian masing-masing gitu, karena ya balik lagi tiap orang kan pasti punya pemikiran yang berbeda gitu kan. Dan soal baik enggaknya itu relatif. Karena apa? Karena cuman kita sendiri yang bisa ngerasain, circle ini nih nggak sehat. Karena apa? Karena misalkan sering dipojokkan, sering diintimidasi gitu kan. Nah, kalau udah ngalamin situasi itu, udah cabut aja dah, sumpah. Nggak ada lagi hal yang harus kamu tunggu gitu loh. Jadi mending keluar, cari ekspor teman yang baru, yang positif gitu tentunya, yang juga bisa ngasih value lebih lah untuk kamu. Misalkan kamu dapat banyak ilmu nih dari teman kamu yang baru ini, itu kan wah kayak hal yang berharga banget, ya nggak sih? Pasti. Mungkin itu aja sih kalau dari aku pribadi. Oke, kalau dari Antum gimana? Udah tadi. Mau ada tambahan lagi nggak? Enggak. Udah cukup. Biar enak aja closingnya gitu. Ya aku tuh lagi nyari celah untuk closing ya itu.
gitu start gitu dari nggak maksudnya kayak gitu enak banget ngelemparnya. Oke, kalau dari antum gimana gitu. Sebenarnya dia pengen ngelempar. Tahu mau ada tambahan dari antum gitu. Yang nggak ada. Ya makanya udah kamu abis itu nggak usah nanya. Aku tuh sebenarnya ini tuh nyari celah buat yang nutup. Iya sih coy. Kita tuh dari dulu ya maksudnya penutup yang benar-benar ciri khas tuh nggak ada gitu. Jadi ya udah gitu maksudnya yang kayak apa? Intinya kan kalau podcast yang lain tuh kan punya ciri khas tentang opening atau closing ending. Enggak, maksudnya tuh ya dia tuh punya ciri khas tersendiri gitu loh. Ya entah di depan entah di belakangnya pas penutupan gitu anjir. Ya kita mah nggak ada anjir. Nggak ada karena ya konsepnya kayak gitu tanpa naskah. Ya kita bisa berubah kapan aja ya. Iya gitu kan. Anjir, sudah mulai diplomatis obrolannya tuh ya kayak gitu. Oke, paling ya dari aku sama Pras kayak gitu aja ya. Oke. Episode kali ini sebelum kita tutup beneran, kita udah tersedia juga di Spotify ya. Nah, buat kamu yang senang tiduran di rumah gitu, mungkin kamu lagi capek banget habis aktivitas harian, terus kamu pengen hiburan tapi nggak menggunakan mata kalian untuk menikmati hiburan itu, kalian bisa dengerin aja di Spotify tanpa naskah ini. Di sana ada pembahasan yang beda daripada di channel YouTube ini. Iyo. Oke, dan buat kamu juga nih yang sekiranya punya pengalaman mengenai toxic friendship ini, bisa ditulis di kolom komentar. Komen lah, sumpah dah. Komen karena kita tuh senang banget untuk diskusi gitu. Komen bro. Ya, kayak ini yang komen tuh tiap primer apa? Gua terus itu tuh anjir ya gitu ya. Semangat ininya tuh gua terus anjir. Sama yang mungkin ini adminnya, istrinya, yang satunya lagi editornya dia, gitu. Jadi yang nge-like 4 atau 5 nih itu tuh ya member-membernya sendiri, coy. Enggak, ya, bohong dia. Ini enggak, kita lah. Iyalah. Iya. Apa? Ya udah. Mungkin gitu aja dari kami. Salah satu. Tadi kita diperkenalkan ada sebuah. Ya. Ini khusus. Oh, ya. Boleh di mana gimana Pak Re? Di Spotify juga sama gitu. Dan aku nggak janjiin untuk waktunya tepatnya kapan, tapi yang jelas di sana akan ada pembahasan menarik gitulah soal ya mungkin arahnya lebih ke misteri kali ya. Teori gelap. Ya, disclaimer dulu gitu. Sekali lagi, nah di situ bukan channel untuk cerita hantuan gitu-gitu. Ini lebihnya ke misteri lah. Mungkin bakal ada sedikit tambahan soal cerita horor ya, jadi buat kalian juga yang katanya pecinta horor ini ya kamu nanti bisa mampir ke sana lah gitu ya di platform tersebut gitu. Intinya ya kalian kalau yang berminat seperti episode sebelumnya yang kita obrolin sama Andi ya tentang soal-soal misteri dan konspirasi ya kita udah mempersiapkan di Spotify. Nanti launchingnya kapan nih bang ininya nggak tahu gimana ntar, makanya pantengin terus channelnya Tanpa Naskah di YouTube dan juga pastinya di Spotify dong. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian nih si paling konspirator aja dan suka pembahasan teori-teori yang gelap dan masih diperdebatkan sampai saat ini dengan sebuah teori ABCD yang masih ambigu dan bisa kalian tunggu kelembatannya ya. Mari kita berargumen dan berdiskusi di platform seperti itu. Oke? Untuk itu Tanpa Naskah. Ya. Tanggal nggak usah ya berarti ya. Untuk episode episode yang sekarang mungkin bisa dibeli ya, bisa gua kiri seperti itu aja teman-teman ya. Thank you yang udah banyak yang nonton, yang support. Ya tapi enggak dong. Ya supportnya apa bang caranya? Subscribe dulu, like video ini ya boleh berdiskusi di kolom komentar. Dan kalau misalkan bermanfaat meskipun enggak, bisa di sharing ke teman-teman kalian di seluruh muka bumi dan galaksi Antartika. Oke, seperti itu. Oke, apa aja lah. Bima Suci juga boleh. Oke, kalau gitu aku Pras, aku Ray. Kita akhiri dulu teman-teman ya, kita tutup kesempatan untuk episode seperti ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Love yourself. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Dadah. Om Swastiastu. Salam kebaikan. Mohon budaya. Bye bye.